3 hari pasca meninggalnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari masih menyisakan duka lara. Tadi malam, tahlil yang digelar di kediamannya banjir selebriti. Mereka seolah ingin menegaskan kecintaannya kepada Ustadz muda itu. Lalu benarkah setelah lewat 3 hari, Pipik dan Ibunda UJ sudah mulai tegar? Bagaimanakah dengan anak-anaknya? Lalu seperti apakah para selebriti menceritakan kisahnya bersama UJ? Salah satu lembaran ada puisi yang dia tulis yang beliau suka banget baca ini berulang-ulang. Semoga beliau sekarang bertemu dengan Rasulullah. Siapakah engkau ya Muhammad? Begitu dahsyatnya engkau berada di relung hati kami. Seluruh para penghuni alam ini membicarakan engkau. Jika bukan karena engkau ya Muhammad, sungguh kami tidak akan pernah mengenal Rob kami. Ini suami saya suka sekali baca ini. Semoga sekarang beliau ketemu dengan Rasulullah. InsyaAllah mendapatkan syafaatnya, InsyaAllah, InsyaAllah pasti. Wafatnya Ustadz Gaul yang sangat dikenal di kalangan selebritis, yakni Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, nyatanya masih menjadi pusat perhatian. Dan hingga hari ketiga tadi malam, suasana sendu masih membayang di kediaman almarhum di kawasan Rempoa, Tangerang Selatan. Tahlil malam ketiga juga tetap banjir selebriti dan figur publik, menandakan kedekatan UJ dengan berbagai kalangan di masyarakat. Mulai dari Tengku Wisnu, Anang Ashanti, Nasar Musdalifah, Wanda Hamidah hingga tokoh masyarakat Din Samsyudin. Mereka semua larut dalam kekhusyuan para takziah yang mendoakan Ustadz Jeffrey berbahagia dalam perjalanannya menghadap Tuhan. Dan berikut ini suasana pengajian malam ketiga meninggalnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Semua diputuskan dengan rahmatnya, dengan ilmunya, dengan kebijakannya. Kita diatur oleh Allah dari hidup alam arwah, alam rahim, sekarang di alam dunia, dan ini juga tidak lama. Jangan terkecoh dengan panjang umur, usia kita berkurang. Di sini terlihat malam begini, saya juga tadi dibisikin ya, mungkin ada ribuan yang hadir di sini yang nggak bisa masuk aja udah banyak di luar, di dalam juga banyak banget penuh tadi ya, saya nggak bisa masuk. Benar-benar luar biasa. Ini benar-benar satu buat saya. Luar biasa nih, nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Iya, karena sayangnya beliau sama umat, pasti umat sayang kepada beliau. Aku melihat beliau itu kemana saja, diundang kemana saja beliau selalu mau datang dan tidak pernah membedakan siapapun orang. Ya humble. Ya ini kan tanda kebaikan beliau. Ya Umi sangat bangga yang sangat luar biasa. Tidak ada taraknya dengan orang-orang yang jamaah itu hadir ke tempat acara almarhum mengadakan acara malam ketiga. Dari mana-mana bahkan mereka datang ke Umi, bilang ada yang dari Batam, dari Riau dan segala-galanya. Itu Umi udah bukan main lah, sangat gembira. Mudah-mudahan yang pada hadir dari manapun Allah berikan pahala tentunya, keberkahan, dan juga mau minta maaf kalau memang banyak kekurangan di dalam acara saat ini. Kalau saya sih alhamdulillah gitu ya, senang gitu dengan banyaknya yang hadir ya, banyak ulama-ulama besar, ada Pak Din Samsyudin juga, lalu ada Menteri Agama, banyak sekali lah saja yang nggak bisa disebut satu-satu, dan semua masyarakat dari penjuru Indonesia ya, ada yang dari Maluku, ada yang dari Jambi, banyak sekali, dari Solo. Jadi
sekedar datang hanya pengen mengucapkan berduka cita, itu sudah merupakan sebuah doa yang luar biasa. Kenangannya tuh dia suka bercanda, suka bercanda gitu ya. Kalau maksudnya kalau nasihatin nggak serius tapi ada isinya. Ada isinya. Suka ngasih masukan begini. Terus orangnya aku bilang iya Ustadz gitu. Bagai tak berkesudahan, rupanya awan duka masih enggan tersibak dari wajah Pipik, bahkan hingga tadi malam. Istri Ustadz Jeffrey ini menjadi orang paling kehilangan, sehingga kesedihan seperti tak hendak pergi. Ia memang selalu berusaha tegar, toh wajahnya tak kunjung mampu mengusir duka hatinya. Semalam baik-baik aja kok, semalam kok. Abi kan semalam minum dulu, sayang. Terus lagi yang di masalah perjalanan sholat, terus lagi masalah. Kalau saya sih nggak punya kekuatan ya, yang mempunyai kekuatan kan Allah. Jadi ya saya meminta kepada Sang Maha memberi kekuatan. Jadi biarkan itu mengalir saja, karena saya yakin Allah Maha menjaga, Allah Maha memberikan kekuatan, Allah yang mengatur segala-galanya. Ya, mungkin seperti yang lain-lain pernah merasakan, mungkin ya yang kehilangan suami, mungkin tiap hari biasanya bangun tidur ada suami, ini nggak ada, tapi kan terus biasanya saya menyiapkan baju untuk pergi ceramah gitu, ini udah nggak lagi gitu. Jadi ya itu, tapi itu kembali lagi bahwa yang lebih berhak, yang mempunyai haknya sudah meminta gitu. Jadi itulah mungkin rasa kehilangannya di situ. Tidak hanya Pipik, wanita yang dicintai Uje yang tak henti-hentinya berduka. Kepergian Ustadz Jeffrey menghadap Tuhan juga pukulan buat ibundanya Hajah Tatu Mulyana. Tangisan dan air mata masih selalu menetes setiap mengingat kematian tragis sang anak. Toh ibunda Uje ini tak hendak memberangkatkan langkah putranya menuju sisi ilahi. Memang syarat pertama mesti ridho, ikhlas, rela demi kelancaran, kebahagiaan, kenikmatan Uje di alam akhirat ini. Karena suasana di dunia sama akhirat beda. Di dunia kita bisa rame-rame, nggak punya apa-apa, bisa danglong, tapi dalam kubur hanya sendirian. Yang dibawa itu hanya ilmu dan amal. Tapi saya yakin insya Allah Uje, beliau sebagai penceramah, walaupun baru beberapa belas tahun, insya Allah, karena beliau itu ikhlas dalam melaksanakan perjuangannya, tausiah itu memang harus ikhlas dan ridho, karena ini semuanya kepunyaan Allah. Kita pun kepunyaan Allah ya. Mungkin sekarang Uje, siapa tahu besok bagian kita, itu kan nggak tahu waktunya. Kita mesti siap-siap dari sekarang, takutnya Uje ngedadak begitu. Kesedihan memang masih lekat di hati orang-orang yang mencintai Uje, tapi yang juga berusaha kuat adalah justru anak-anaknya, terutama Hadibah yang merasa memiliki tanggung jawab menghibur uminya setelah ditinggal sang abi. Buatnya kesedihan hanya akan menambah duka selain tidak pernah merubah keadaan menjadi lebih baik. Beliau cuma bilang, mendidik anak harus ada abi, umi juga bisa. Taunya ini tandanya. Aku ngerelain pasti juga harus kan. Kalau nggak direlain juga kasihan abinya, ntar sedih mulu di sana. Aku juga kalau misalnya nangis terus nggak bakal ngerubah keadaan. Jadi lebih mending direlain, diikhlasin aja gitu kan. Terus aku juga nggak terlalu sedih karena aku sering ditinggal
Abi sering pergi, jadinya aku masih ngerasa kalau Abi itu pasti ada di sini, pasti Abi ada. Aku masih ngerasa kalau Abi itu nggak benar-benar pergi, cuman rasanya beda aja gitu loh. Kok tiba-tiba udah nggak ada, cepet banget. Abi selalu ngomong ke aku buat jadi orang yang lebih baik, nggak boleh jadi anak yang bandel. Aku harus bisa ngejagain Umi sama anak-anak, sama adik-adik aku kan. Jadi aku tuh nggak boleh bikin orang susah, nggak boleh bikin orang lain susah. Aku harus punya rasa tanggung jawab. Aku harus bisa punya rasa tanggung jawab. Anak-anak alhamdulillah mereka mengerti, sudah memahami gitu. Anak-anak saya lebih tegar dan saya yang kuat karena mereka. 3 hari pasca kepergian Ustadz Jeffrey, duka memang masih menyelimuti kediamannya. Namun demikian, Pipik istrinya yang sedang berkabung sudah terlihat tegar. Begitupun ibundanya. Dan berbeda dengan kedukaan di kediaman UJ, suasana bahagia memanjat hati Ola Ramlan yang sukses membuat kejutan ulang tahun untuk Aufar sang suami. Lantas, seperti apa kejutan ulang tahun yang disiapkan Ola? Tapi mengapa di tengah kebahagiaannya, Ola menangisi kepergian UJ? Mungkinkah karena Ustadz Jeffrey pernah menjadi penceramah di pernikahan mereka? UJ kan memang kalau saya tuh waktu kami menikah juga kan UJ ada khotbah buat kita. Kepergian Ustadz Jeffrey menghadap Tuhan juga membuat Ola Ramlan menitikan air matanya di tengah perayaan ulang tahun sang suami Aufar Hutapea. Ia kembali terkenang peran UJ dalam pernikahannya setengah tahun silam. Benarkah tangisan Ola karena mengingat peran UJ sebagai penceramah dalam pernikahannya? Lalu seperti apakah kejutan yang dibuat Ola untuk suami tercinta Aufar? Benarkah memasuki usia pernikahan yang sudah lewat setengah tahun, ia mulai merindukan lahirnya sang buah hati?